sering melihat kembar identik tetapi dengan sifat dan kepribadian yang berbeda, atau kembar identik dengan permasalahan tubuh yang berbeda. Meskipun mereka mengkonsumsi makanan yang sama, dengan salah satu dari mereka yang sangat sensitif terhadap kenaikan berat badan dan yang satunya lagi sangat sulit untuk menaikkan berat badan. Atau salah satu dari mereka ternyata memiliki penyakit kardiovaskular, sedangkan yang satunya lagi tidak. Walaupun mereka memiliki gen yang sama, namun ekspresi gen dapat berubah oleh berbagai faktor, seperti misalnya induksi lingkungan, sekalipun urutan kode DNA-nya tidak berubah. Fenomena tersebut kita kenal sebagai epigenetik. Epigenetik adalah ilmu yang mempelajari faktor eksternal dan lingkungan yang mengaktifkan atau menonaktifkan gen, sehingga gen dapat terekspresikan bila aktif dan tidak terekspresikan bila nonaktif. Aktif atau tidaknya suatu gen dapat menentukan sifat yang muncul pada suatu individu melalui gen yang terekspresikan atau ekspresi gen. Proses epigenetik bisa kita analogikan sebagai sutradara film. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk manusia hidup dianalogikan sebagai film. Sel-sel yang berperan sebagai aktor dan sekuens DNA dianalogikan sebagai naskah film. Sel atau aktor akan berakting sesuai dengan naskah yang ada. Namun, jalannya film tetap berada di bawah naungan sutradara. Skrip atau naskah yang digunakan bisa saja sama, namun sutradara yang berbeda akan menghasilkan film yang berbeda pula, karena setiap sutradara berhak untuk menambah, mengurangi, bahkan mengubah jalan cerita. Nah, itulah mengapa gen tiap manusia mungkin serupa, tetapi proses epigenetik yang terjadi di dalamnya menyebabkan ekspresi gen yang berbeda. Epigenetik ini dapat terjadi melalui proses modifikasi histon dan metilasi DNA. Di dalam prosesnya, epigenetik memainkan peranan komponen kromosom, protein histon, DNA, gugus metil, dan gugus asetil. Adapun tahapan dalam proses yang pertama adalah modifikasi histon. Struktur kromosom tersusun atas DNA yang teruntai melalui protein histon. Histon memegang peranan penting dalam ekspresi gen karena dapat memadatkan atau meregangkan DNA yang teruntai melalui proses asetilasi atau deasetilasi dan metilasi atau demetilasi. Asetilasi adalah penambahan gugus asetil pada protein histon sehingga DNA dapat meregang dan gen dapat terekspresikan. Deasetilasi adalah pengurangan gugus asetil pada protein histon sehingga DNA terdapat melalui ekspresi gen terhambat. Metilasi dan demetilasi memiliki prinsip yang sama dengan asetilasi dan deasetilasi. Namun, gugus yang berperan adalah gugus metil. Prinsip kerjanya juga sama. Namun, metilasi dapat terjadi pada protein histon maupun DNA. Lebih tepatnya, gugus metil menempel pada daerah yang disebut CPG island, yang terletak pada daerah promotor atau daerah inisiasi ekspresi gen. Misalkan, dua garis biru ini adalah rangkaian DNA. Kotak hijau ini menggambarkan CPG island yang terletak dekat promotor dan mengandung banyak basa nitrogen C. Kira-kira, seperti ini gambaran gugus metil yang menempel pada daerah CPG island. Penempelan metil mengganggu pengangkatan protein pada promotor, sehingga ekspresi gen terhambat. Metilasi pada histon membentuk struktur non-aktif yang bersifat sementara, dan dapat kembali ke bentuk semula, atau demetilasi. Sedangkan metilasi pada DNA menonaktifkan DNA dalam jangka panjang dan lebih stabil. Adapun penempelan gugus metil dibantu oleh satu enzim yaitu DNA metiltransferase. Dari keseluruhan, dapat kita ambil dua poin utama, yakni epigenetik adalah variasi ekspresi gen yang tidak mengubah urutan kode DNA. Epigenetik dapat terjadi melalui proses modifikasi histon dan metilasi DNA.